istri yang tak dianggap. Bab 36. Selama ini aku diam setiap mendengar kata-kata pedas dari kamu. Karena apa yang kamu katakan itu benar. Tapi kali ini kata-katamu benar-benar menyakitiku, Vero. Aku tahu, kamu tidak akan mau menyentuh tubuhku karena jijik. Sebab aku bukan wanita soleh seperti yang kamu harapkan. Aluna menjerit dengan mata yang memerah karena menangis. Wanita cantik itu menangis, lalu berlari masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Vero yang termangu mendengar ucapan Aluna. Astagfirullah, demi Allah Luna, aku tidak berniat menyakiti kamu. Justru aku ingin melindungi kamu dari hasratku yang entah sampai kapan bisa aku tahan. Aku juga manusia. Aku bukan Nabi Yusuf yang punya iman kuat. Aku hanya manusia biasa. Kumam Vero merasa bersalah. Pria tampan itu berniat ingin meminta maaf pada Luna. Ia tak bermaksud menyakiti hati Luna. Vero mengayunkan langkahnya berdiri di hadapan pintu kamar Aluna. Luna, buka pintunya. Aku ingin bicara. Teriak Vero dengan suara lembut berharap Aluna mau membuka pintunya. Vero menajamkan telinganya mendengar suara orang terjatuh dari dalam kamar. Aluna membuat pria tampan itu merasa sangat khawatir. Vero yang mendengar suara orang terjatuh pun segera mengambil kunci cadangan dalam laci kamarnya. Lalu pria itu membuka pintu kamar Aluna. Ya Allah Luna, kamu buat aku khawatir aja. Ngapain kamu masukin baju kamu ke dalam koper? Vero menghela napas lega setelah tahu bahwa suara keras yang mirip seperti orang jatuh itu ialah suara koper yang dihentakkan Aluna di atas kasur. Wanita itu telah memakai baju gamisnya lengkap dengan hijab instan, membuat Vero merasa khawatir melihatnya. Luna, apa-apaan ini? Vero mengeluarkan semua baju Aluna yang berada dalam koper. Aku mau pergi dari sini, agar kamu tidak lagi merasa terganggu dengan wanita hina seperti aku. Balas Aluna dengan suara serak. Wanita cantik itu tak menatap Vero sedikit pun. Hatinya terasa amat sakit ketika mendengar Vero menyebutnya seperti wanita bayaran. Luna, bukan begitu maksud aku. Astagfirullah, jari kamu masih berdarah. Sini aku obati dulu. Vero menyakal tangan Aluna. Ia melihat jari telunjuk Aluna masih mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Aluna merasa gamang. Di satu sisi dia ingin segera pergi dari rumah Vero. Namun di sisi lain, dia tak ingin pergi karena ia merasa nyaman dengan Vero. Vero mengambil kotak obat yang berada di dalam laci meja rias Aluna. Duduk dulu, biar aku obati luka kamu. Kata Vero dengan suara yang sedikit melembut. Aku mau pergi, rajuk Aluna. Aku obati dulu, nanti lanjut lagi ngambeknya. Balas Vero membuat Aluna mengerutkan bibirnya. Wanita itu menatap Vero yang terlihat hati-hati mengobati lukanya. Setelah selesai, Vero langsung menatap dalam bola mata Aluna yang membengkak karena menangis. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud menghinakan kamu, ujar Vero seraya menghapus sisa air mata yang berada di pipi Aluna. Kamu menyamakan aku seperti wanita bayaran. Padahal aku adalah istri kamu. Tidak masalah aku memakai pakaian seksi di hadapan kamu. Balas Aluna dengan suara bergetar ingin menangis. Maaf, aku benar-benar kaget tadi melihat kamu memakai baju itu. Vero mengusap pipi Aluna lembut. Kamu ingin tahu sebuah fakta, Luna? Tanya Vero membuat Aluna merasa bingung. Fakta apa? Fakta bahwa sebenarnya pernikahan kita tidaklah sah. Aluna tersentak kaget mendengar ungkapan dari Vero. Selama ini wanita itu mengira Vero telah sah menjadi suaminya, meski mereka berdua tidak berhubungan badan. Ilmu agama Aluna belum sampai ke tahapan ilmu Vero. Apa maksud kamu? Bukannya setelah aku sadar dari koma kita langsung menikah siri? Aluna merasa terkejut. Wanita itu menatap dalam bola mata Vero. Aku yang salah. Penghulu yang menikahkan kita tidak tahu kalau kamu sedang hamil. Aku yang berdosa. Aku yang telah mempermainkan hukum Allah. Tapi demi Allah, Luna, aku menikahimu bukan karena hasrat,
Tapi aku mengambil resiko dosa besar ini karena hanya ingin melindungimu. Aku tidak ingin kamu dicela. Pikiranku buntu saat itu. Aku tidak memiliki cara lain untuk melindungimu dari para pembencimu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menikahi kamu. Setidaknya, saat aku membawa kamu pulang ke rumahku, orang-orang percaya bahwa kamu adalah istriku. Ungkap Vero berusaha jujur pada Aluna. Pria itu tak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Aluna. Itulah mengapa selama ini Vero sangat menjaga jarak dengan Aluna, meski mereka berada dalam rumah. Tapi kita sudah menikah. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menyirami tanaman yang sudah disiram oleh saudara kalian. Itu adalah bahasa kiasan. Rasulullah adalah manusia yang paling sopan tutur katanya. Sabdanya itu merupakan bahasa kiasan. Ditafsirkan oleh para ulama, maksud dari sabda tersebut adalah dilarang menikahi wanita yang sedang hamil. Alasannya karena 4 hal. Bila anak tersebut lahir, pertama, dia tidak akan menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan nasab. Kedua, bila anak yang lahir itu laki-laki dan setelahnya lahir anak perempuan, dia tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya. Ketiga, anak laki-laki itu juga tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya kelak. Keempat, bila anak yang lahir itu perempuan, dia tidak bisa memakai binti ayahnya. Jelas Vero membuat Aluna termangu. Wanita itu tak menyangka bahwa hubungannya bersama dengan Vero bisa serumit ini. Jadi, aku sebenarnya siapa kamu? Tanya Aluna dengan suara tergagap. Kamu adalah istri yang haram untuk kusentuh. Aluna mencengkeram baju gamisnya. Wanita itu menatap wajah tampan Vero yang terlihat muram. Kenapa? Kenapa kamu mau menolongku dan mempermainkan hukum Allah? Bukannya kamu pria yang taat agama? Tanya Aluna menatap lekat wajah Vero. Rasanya Aluna ingin menangis dan berteriak sekuat-kuatnya. Dia tak pernah menyangka Vero mau hidup dalam lubang dosa dengan menampung wanita sepertinya. Karena aku ingin menolongmu, itu saja, tidak lebih. Balas Vero jujur membuat Aluna langsung memalingkan wajahnya, tak lagi menatap Vero. Entah mengapa ada sekumpal rasa kecewa dalam hati. Dia berharap Vero menolongnya karena menyukainya. Namun Aluna kembali disadarkan oleh keadaan. Pria sebaik Vero tidak mungkin jatuh hati pada wanita hina sepertinya. Bahkan Andreas yang tak soleh seperti Vero saja tidak menginginkannya. Keluarlah Vero, aku ingin sendiri. Pinta Aluna pelan. Kamu tidak akan pergi kan? Tanya Vero serius. Kemana aku harus pergi? Kalau selama ini cuma kamu yang membukakan pintu untukku, Vero. Jawab Aluna membuat Vero tersenyum lega. Pria tampan itu mengusap puncak kepala Aluna yang berbalut hijab. Aku ke kamar dulu. Tidurlah yang nyenyak. Nanti subuh aku bangunkan. Ujar Vero penuh perhatian membuat Aluna menganggukkan kepalanya pelan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman antara mereka, membuat hati Vero merasa lega. Setidaknya saat ini Aluna telah mengerti. Mengapa Vero marah bila Aluna tidak menutup auratnya? Aluna memandang punggung Vero yang menghilang di balik pintu kamarnya. Selepas kepergian Vero, tangis wanita itu pecah. Kenapa masih ada orang yang baik dan tulus pada aku, ya Allah? Dia rela hidup dalam lubang dosa demi menjaga aibku. Dia melindungiku dari para hambamu yang ingin menyakitiku. Aluna menangis sesenggukan. Wanita itu benar-benar merasa bersalah. Dia merasa seperti sampah yang mengotori Vero. Karenanya lah, Vero hidup dalam dosa. Karenanya lah, Vero bekerja lebih keras agar bisa mencukupi kebutuhannya yang sedang hamil. Aku malu, ya Allah. Aku malu. Aluna memukul dadanya yang terasa sangat sesak. Aluna merasa tak berguna untuk Vero. Selama ini dia tak pernah menjadi istri yang baik karena tak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Namun seiring berjalannya waktu mereka bersama,
Perlahan-lahan Aluna memperbaiki alatnya. Vero, kehadiranmu dalam hidupku merupakan anugerah terindah dari Allah. Tapi kehadiranku dalam hidupmu tak lebih dari musibah. Aluna memeluk tubuhnya sendiri. Wanita itu benar-benar merasa sangat bersalah pada Vero. Tumben telurnya tidak gosong hari ini. Canda Vero ketika melihat telur dadar yang dimasak Aluna matangnya bagus. Itu karena aku belajar dari kesalahan, Vero. Ujar Aluna dengan nada ketus membuat Vero terkekeh kecil. Pria itu merasa lega karena Aluna bersikap seperti biasanya. Mereka menyantap sarapan dengan damai. Hingga setelah makan, Vero merasa kepalanya pusing. Matanya terasa berat. Kok aku pusing ya, Luna? Aku ngantuk banget. Padahal biasanya nggak pernah gini. Tanya Vero dengan suara parau. Mungkin karena kamu terlalu lama sholat tahajud semalam. Jawab Aluna asal. Entahlah. Ya sudah, hari ini kamu nggak usah kerja, tidur aja sana. Tapi... Kesehatan itu penting, Vero. Tegas Aluna membuat pria itu patuh. Vero beranjak menuju ke kamarnya dibantu oleh Aluna. Saat tiba di ranjang, Vero langsung terkapar tak berdaya. Aluna mengusap wajah tampan Vero dengan lembut. Wanita itu tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Mulai hari ini, kamu akan terbebas dari dosa besarmu, Vero. Semoga dosa-dosamu yang terkumpul karena menolongku diampuni oleh Allah. Kamu pria yang baik, dan kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Aluna mengecup kening Vero lembut. Setetes air mata Aluna jatuh mengenai kening Vero. Meski pernikahan kita ini tidak sah, dan kita tidak saling mencintai, tapi ada hari di mana aku benar-benar menganggapmu sebagai suamiku. Bisik Aluna di telinga Vero. Aluna telah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Vero. Dia tak ingin merepotkan dan membuat Vero lebih berdosa lagi. Wanita itu mencampurkan makanan Vero dengan obat tidur yang selama ini dikonsumsi oleh Aluna. Setelah bangun dari komanya, Aluna sering mimpi buruk. Di antaranya mimpi dilecehkan dan diamuk massa. Itulah sebabnya ia mengkonsumsi obat tidur yang dosisnya kecil dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Aku pergi. Jaga diri kamu. Ujar Aluna tersenyum tulus dengan mata yang sudah berair. Suara adzan asar berkumandang membuat Vero yang terlelap pun terjaga. Pria tampan itu bangkit duduk bersandar di tepi ranjangnya. Astagfirullah, ini udah asar. Aku belum sholat duhur. Vero panik. Pria itu segera bangkit dari tempat tidur guna mengambil air wudhu. Pria itu melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Setelahnya baru sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Vero berdoa sesaat. Lalu pria itu segera merapikan sajadahnya. Kenapa Luna tidak membangunkanku sholat? Apa dia juga ketiduran? Tanya Vero pada diri sendiri. Pria tampan itu keluar dari kamarnya berniat ingin ke kamar Aluna. Luna, apa kamu di dalam? Luna, aku masuk ya. Vero membuka pintu kamar Aluna perlahan. Hati Vero merasa gelisah dikala melihat kamar Aluna sangat rapi dan sunyi. Pria itu segera mendekati lemari lalu membukanya dengan cepat. Ya Allah, Luna. Vero menyugar rambutnya ke belakang merasa frustasi dikala melihat sebagian baju Aluna tidak ada. Buru-buru Vero ingin keluar guna mencari Aluna. Namun sebuah surat berwarna putih yang berada di atas kasur membuat Vero mengurungkan niatnya. Pria tampan itu membuka surat tersebut dengan perasaan yang campur aduk. Luna. Gumam Vero pelan. Dear Vero, sebelumnya aku ingin minta maaf. Karena selama ini aku sudah sangat merepotkan kamu. Maaf kalau selama kita hidup bersama, aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku juga mau bilang terima kasih atas semua kebaikan kamu padaku.
Tanpa bantuan kamu mungkin saat ini aku tidak akan bisa bertahan hidup. Bersama dengan kamu aku sadar akan hakikat kehidupan. Banyak pengalaman berharga yang aku temui saat bersama kamu. Terima kasih karena telah mengubah kehidupanku yang dulunya hitam, kini menjadi putih. Kamu mengajariku yang bodoh akan ilmu agama, kini menjadi sedikit lebih paham. Aku yang dulunya tak tahu apa sholat dan tak kenal apa itu kiblat, kini sudah mengerti bahwa sholat adalah tiang agama dan kiblat adalah arah sholat. Aku yang dulunya emosi dan mencaci, kini lebih suka diam. Vero, kamu adalah laki-laki terhebat yang pernah aku temui. Kamu menjagaku seperti mutiara berharga. Berbagai kesempatan kamu miliki untuk menyentuhku, tapi tidak kamu lakukan karena menghargaiku sebagai wanita. Aku sangat bahagia karena dipertemukan dengan lelaki sepertimu. Aku pergi bukan karena marah, sebab kamu sering berkata pedas padaku. Mungkin awal-awalnya aku marah, tapi aku sadar bahwa aku adalah orang yang tipikal ditempa dengan keras baru paham. Setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu pasti bermakna. Vero, aku pamit pergi ya. Maaf karena aku pergi dengan cara yang kurang sopan. Jangan takut tentang hutangku. Suatu saat nanti aku akan datang untuk membayar semuanya. Sekali lagi terima kasih, Vero. Hiduplah dengan tenang sekarang. Kamu tidak akan dihantui oleh dosa besar, karena telah mempermainkan hukum Allah. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, Vero. Pria itu termangu membaca surat dari Aluna. Dia tak menyangka akan ditinggal pergi dalam keadaan dirinya tak sadar. Tidak ada lagi teman debatnya, tidak ada lagi yang membuatnya kesal setiap hari, tidak ada lagi yang mengganggu hari-harinya, tidak ada lagi yang mengomelinya karena terlalu keras bekerja, tidak ada lagi yang diam-diam mengkhawatirkan dirinya karena terlambat pulang kerja, tidak ada lagi wanita yang diam-diam mendengar suaranya saat sedang mengaji di sepertiga malam. Vero meneteskan air matanya. Tidak ada lagi nasi goreng asin. Tidak ada lagi telur dadar hangus. Kumam Vero pelan dengan suara yang bergetar, bersambung.